Dilanjutkan sebagai tenaga ahli pengembangan uang keterampilan. Kemudian tenaga ahli pengembangan agribisnis di Ponpes. Dilanjutkan tenaga ahli perencanaan di Ditjen PM PTK. Kemudian 2002 menjadi tenaga ahli perencanaan CBT pada SMK Model. 2014 sebagai tenaga ahli kajian SMK rujukan. Kemudian menjadi konsultan pendidikan pertanian pada Madrasah Aliyah, keterampilan di DEPA, Depak Pusat. Kemudian menjadi konsultan pengembangan koperasi dan agribisnis di Pondok Pesantren. Dilanjutkan dengan menjadi tenaga ahli perencanaan di Ditjen PSDM PK, Depdiknas. Dilanjutkan dengan tenaga ahli perencanaan di Badan PSDM PK dan PMP Kemdikbud. Berikutnya adalah menjadi konsultan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2008. Itu di bidang perencanaan dan kerjasama luar negeri, Kemdiknas, di Biro Keuangan Kemdiknas, Badan Pengembangan Bahasa, dan Pusat Perbukuan. Nah, itulah Bapak Ibu CV atau biodata dari Bapak narasumber kita. Begitu saya lihat CV-nya, satu kata yang terlintas, wow gitu ya. Hebat, luar biasa. Biasa di luar kan aku. Ya, biasa di luar ya Pak ya. Iya, jadi waduh, lihat CV-nya saja, ini luar biasa Bapak. Untuk saya pribadi sangat memotivasi, ini kapan belajarnya kata saya. Hebat amat ya, sempat gitu sampai beberapa bidang begitu Pak. Semoga menjadi inspirasi bagi kami semua ya Pak ya. Ya, Ibu dan Bapak, itu tadi CV dari Bapak narasumber kita. Untuk lebih mengefektifkan waktu, cara berikutnya saya serahkan kepada Bapak narasumber. Kepada Bapak narasumber kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Tatang. Yang saya hormati Bapak Ibu tim manajemen SMKN 2 Bogor, Bu Emma, Bapak Ibu guru semuanya, tenaga kependidikan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama, meskipun kita hanya melalui daring, karena kondisi juga belum memungkinkan, tapi beberapa mungkin bisa secara luring di sekolah masing-masing. Tapi tidak mengurangi makna apa yang akan kita diskusikan, menurut saya nggak masalah. Dan kedua, kami ucapkan terima kasih pada tim manajemen SMKN 2 Bogor, terutama Pak Tatang. Nggak tahu saya suruh ngisi apa ini, saya bingung juga kan gitu. Kan saya sudah tidak sebagai direktur lagi sekarang gitu ya. Saya kembali ke asal saya karena saya memang berawal dari Widya Iswara. Ya, saya kembali sebagai Widya Iswara. Widya Iswara itu kan pekerjaannya ngomong kan gitu ya. Karena udah ya, pekerjaannya ngomong bagaimana mentransfer apa yang dimiliki. Nah, saya kan juga harus menyesuaikan juga sebagai seorang Widya Iswara, meskipun sama saya waktu jadi Kasubdit Kurikulum maupun sebagai direktur saya berusaha Widya Iswaraan saya ya karena melekat selama 25 tahun sebelumnya sebagai Widya Iswara, menurut saya juga tidak akan luntur kan gitu. Kemudian juga saat ini saya memang sebenarnya tidak Widya Iswara di SMK gitu. Saya Widya Iswara di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud. Ya, saya yang dilatih apa saya juga belum tahu, saya juga belum pernah masuk gitu. Karena mau masuk kelihatannya masih PPKM ya, suruh dari rumah saja gitu. Jadi saya juga belum masuk ke sana.
Tapi memang ada beberapa detail teknis yang bisa didiskusikan secara bersama-sama. Kemudian nanti ada beberapa yang perlu kami sampaikan, tapi bukan kebijakan ya. Karena saya tidak sebagai direktur lagi kan bukan kebijakan. Tetapi bisa jadi apa yang saya sampaikan itu adalah ide dasar, ya ide dasar. Kenapa seperti itu? Insya Allah saya bicara tentang kurikulum, bicara tentang kebijakan yang ada saat ini, filosofinya insya Allah saya paham benar gitu. Ya meskipun saya katakan yang saya bicarakan bukan merupakan kebijakan, ini saya batasin dulu ya. Karena saya bukan sebagai seorang direktur lagi, tapi saya hanya menyampaikan saja apa yang terjadi, apa yang sudah ditetapkan pada saat itu. Ini saya batasin dulu, nanti takutnya kemudian disetir, oh ini kata Pak Bakron kan gitu kan. Nanti ditanya sama orang direktorat, kata Pak Bakron kan nggak enak saya kan gitu. Ini sudah tidak jadi direktur masih ikut-ikutan kan gitu kan. Kan gitu ya. Tetapi kalau pengembangan SMK-nya, pasti saya itu selama 30 tahun bicara tentang SMK nggak mungkin. Ya saya masih banyak sekarang bicara langsung ke sekolah, bagaimana sebenarnya mengembangkan SMK ini ke depannya. Kan gitu, dengan kebijakan yang ada secara teknis apa yang harus kita laksanakan. Ya ini yang sebenarnya harus kita diskusikan secara bersama-sama agar supaya kebijakan itu bisa dilaksanakan dengan baik di lapangan. Karena setiap kebijakan pasti ada plus minus yang ada. Tetapi saya yakin apa yang sudah diputuskan plusnya itu lebih banyak daripada minusnya. Kalau dicari setiap kebijakan dicari kekurangannya pasti ada. Tetapi bahwa dengan kebijakan itu kok saya yakin akan lebih baik ini apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu pengantar dari saya ya. SMKN 2 Bogor kelihatannya saya memang belum pernah ya. Yang pernah itu SMK 3 Pak ya Bogor itu. Yang 3 ya, yang kecantikan itu kalau nggak salah. Ya. Kemudian beberapa SMK yang sudah kami kunjungin pada saat itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat ini kelihatannya ini kan IHT tentang pengembangan kurikulum di tingkat sekolah. Kemudian materi yang disampaikan ke saya tentang blended learning ya. Mungkin saya tidak fokus di blended learningnya. Jangan-jangan tentang blended learning Bapak Ibu lebih mahir daripada saya kan. Saya nanti istilah Jawa itu nguyai segoro. Gitu. Tapi ini karena Sunda mungkin banyak yang nggak tahu kan nguyai segoro itu apa. Gitu. Ya menabur garam di lautan kan gitu kan ya. Menabur garam di lautan itu kan nggak banyak. Jadi nanti saya ingin ke penekanan secara umum saja apa yang harus dilakukan oleh sekolah semestinya. Apakah saya bisa share PowerPoint? Bisa dikasih akses ke host? Ya. Oh, boleh Bapak. Ya. Jadi kita bicara tentang kurikulum baru pasti akan kita awali dengan spektrum keahlian. Ya. Jadi kita akan bicara tentang spektrum keahlian dulu sebelum kita bicara yang lain-lain. Karena berawal kurikulum kita kembangkan itu dari spektrum keahlian yang dikembangkan. Ya. Nah, spektrum keahliannya itu seperti apa? Mangga Bapak sudah. Ya, ini saya cari dulu. Mangga.
kita mesti akan bicara tentang spektrum keahlian terlebih dahulu. Sudah disampaikan juga. Spektrum keahlian ini pertama kan 2018 itu ada 9 bidang keahlian, ada 49 program keahlian dan 146 kompetensi keahlian. Nah, di yang baru ini adalah ada 10 bidang keahlian, 50 program keahlian. Dan ini hanya berlaku bagi SMK Pusat Keunggulan. Ya, jadi belum berlaku untuk sekolah yang lain. Bapak Ibu, nanti aku ada yang nanya bahwa ini berlaku untuk SMK Pusat Keunggulan. Spektrum maupun nanti kurikulumnya itu hanya berlaku untuk SMK Pusat Keunggulan. Maka nanti kita sebut dengan kurikulum SMK Pusat Keunggulan dengan pendekatan pembelajaran paradigma baru. Berbagai macam alasan kita kembangkan spektrum keahlian yang ada menjadi 10. Sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya yang konstruksi karena mempunyai spesifikasi tersendiri juga, maka kita keluarkan. Jadi yang membedakan hanya di konstruksi saja. Namun demikian, untuk program keahlian yang dulunya adalah 49, ada yang dilebur, ada yang tetap dipertahankan, dan ada yang dulunya kompetensi keahlian kita kembangkan menjadi program keahlian. Kenapa seperti itu? Itu adalah kita tengok prospek masa depan. Kira-kira beberapa kompetensi keahlian, kemudian kita naikkan menjadi program keahlian karena prospeknya adalah relatif lebih bagus. Misalnya saja tentang animasi, kemudian desain komunikasi visual, dan yang lain-lainnya. Kemudian ada yang memang beberapa dijadikan satu, misalnya saja keperawatan dan perawatan gigi, kemudian caregiver kita jadikan satu menjadi layanan kesehatan. Itu adalah beberapa hal yang memang kita kembangkan. Kemudian kompetensi keahlian yang dulunya adalah tersendiri, ya, program keahlian dan kompetensi keahlian, maka berdasarkan spektrum keahlian yang baru ini, sekolah itu nanti harus memilih mengembangkan sendiri konsentrasi keahlian yang akan dikembangkan. Nah, kita sebut konsentrasi keahlian atau kompetensi keahlian. Ya, sesuai dengan potensi dari sekolah itu. Nah, untuk saat ini itu bagaimana? Di dalam menyusun kosnya, mestinya saat ini cukup sampai kelas 10, karena kelas 11, kelas 12 saya belum bisa. Dan pada saat akan menentukan Bapak Ibu konsentrasinya apa, sebenarnya sekarang sih kelas 10 itu kan masih generik. Nah, mata pelajarannya kan juga generik secara umum. Kalau saya bebaskan saja, tapi mungkin ada yang fasilitator bilang harus langsung diturunkan menjadi kompetensi keahlian. Kalau menurut saya sih belakangan saja. Karena apa? Suatu saat tahun depan SMK Negeri 2 itu mempunyai kerjasama industri. Industrinya itu pengen membuat satu konsentrasi tertentu, itu masukkan saja langsung di situ. Ya, sehingga ini masih sangat sekali, maka disitulah fleksibilitas. Misalnya saja kalau dulu itu teknik kendaraan ringan, kemudian bisnis dan teknik sepeda motor, itu kompetensi kalian masing-masing, program kaliannya adalah kemudian ada alat berat juga. Misalnya saja saat ini kan otomotif, kedepannya bahwa sekolah yang mempunyai kerjasama, misalnya daerahnya itu memang potensi untuk pengembangan alat berat, maka dikembangkan kompetensi atau konsentrasi alat berat. Mestinya tidak perlu perizinan lagi, karena itunya otomotif konsentrasi alat berat. Sehingga sangat fleksibel. Kalau sekarang kan harus perizinan dan lain-lain, panjang, akreditasi, dan lain-lain. Maka disitulah sebenarnya fleksibilitas yang dikembangkan. Nah, ini akan bisa berkembang dengan baik pada saat sekolah, guru, dan komponen yang ada di sekolah
itu adalah memang betul-betul menganalisis dan kreatif di dalam pengembangan sekolah. Jadi memang ya masing-masing kebijakan ada plus minusnya. Plus minusnya sekolah yang sangat inovatif, sangat kreatif, ini adalah keleluasan di dalam pengembangan. Tapi sekolah yang biasanya hanya mengikor saja, nanti agak kesulitan. Pada saat belum ada contoh, dia tidak bisa bergerak. Tapi kalau sekolah yang kreatif, tidak ada contoh, dia sudah mengembangkan. Benar apa tidak, itu adalah nomor 2 sambil jalan. Tapi dia mengembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki di pasar. Nah, itu sebenarnya kalau saya bicara tentang spektrum keahlian yang bisa dikembangkan. Nah, proses perubahan ini itu yang paling sering banyak pertanyaan adalah bagaimana nanti Pak gurunya, kan begitu. Maka di dalam Kemendikbud, keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 165, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membuka itu. Selain kurikulum, ya, ada spektrum keahlian, ada kurikulumnya, kemudian ada struktur kurikulumnya, dan ada yang berhak mengajar. Itu sengaja memang kami persiapkan secara utuh, kira-kira siapa yang boleh mengajar itu. Ya, sudah kita siapkan. Nah, berikutnya lagi kan pasti kemudian ke Dapodik, mudah-mudahan itu dikembangkan oleh tim tersendiri yang ada saat ini. Waktu kemarin kami keluar dari sebelum keluar kami sudah menyampaikan dan sudah dibahas untuk penambahan yang ada di Dapodik, khusus ya disendirikan itu adalah SMK Pusat Keunggulan. Ya, mudah-mudahan ini tetap berjalan, ya, berjalan dengan baik. Kami kemarin sudah mencoba dan semuanya adalah setuju untuk melaksanakan itu. Nah, ini beberapa kompetensi keahlian. Berikutnya lagi kan ke struktur kurikulum. Karena ya setelah ada spektrum keahlian, kita akan bicara tentang struktur kurikulum. Ini di Kemendikbud-Ristek 165 juga. Saya hanya menyampaikan di Kemendikbud 165. Nah, kelompok mata pelajaran yang ada di SMK itu secara garis besar ada 2. Namun demikian, kita masukkan juga untuk yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, kelompok umum, kelompok A, ini adalah kelompok mafel yang membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan fase perkembangan, termasuk norma kehidupan sebagai makhluk yang berketuhanan. Ya, berketuhanan individu, sosial, warga NKRI dan dunia. Maka muatan mata pelajaran umum itu ada agama, ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada sejarah, ada seni budaya, ada penjas. Kemudian ada muatan kejuruan, ya, muatan kejuruan, matematika, bahasa Inggris, kemudian proyek IPAS, dasar kejuruan kelas 10-nya atau kejuruan kelas 11 kelas 12-nya, ada proyek kreatif dan kewirausahaan, ada PKL, ada mata pelajaran pilihan. Dan yang kelompok C adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Paling tidak adalah ada 3 komponen yang dikembangkan ini. Nah, dari 3 komponen ini, inilah nama mata pelajaran. Mata pelajaran ini disusun berdasarkan kelompok. Kalau selama kelas 10 pendidikan agama itu adalah 108 jam. Kalau dibagi per minggu ini adalah 3 jam. Kalau dalam 3 tahun itu adalah 270 jam. Kenapa ini kita masukkan seperti ini? Ini ada setahunan, ini ada mingguan, yang 3 ini kan mingguan, yang 108 ini adalah tahunan, dan 270 ini adalah 3 tahunan.
ini adalah memberikan keleluasaan kepada sekolah pendekatan pembelajaran itu mau pakai yang mana kalau menerapkan sistem blok. Ya. Nah, kalau sistem bloknya katakanlah selama 1 minggu pelajaran agama terus hitung aja selama seminggu itu berapa jam, ini sudah tercapai belum? Apakah boleh? Boleh saja. Sekolah yang akan mengatur. Berikutnya lagi pertanyaan pasti kan bagaimana nanti dengan dapodiknya, kan begitu. Maka dapodik yang kita usulkan, bagaimana bisa nggak dapodik itu disusun berdasarkan tugas mengajar dalam 1 tahun atau minimal dalam 1 semester. Kalau dalam 1 tahun seorang guru itu berarti kan 24 JP kali 36 minggu. Sekitar 700 sekian lah sampai hampir 800 JP. Kalau setahun guru itu sudah ngajar seperti itu, mestinya adalah tunjangan sertifikasinya juga keluar. Itu kalau sebagai dasar. Maka yang kami usulkan penghitungannya pun adalah penghitungan dalam blok juga, apakah setahun atau setengah tahun. Kalau bisa 1 tahun bagus, minimal adalah setengah tahun. Nah, ini mudah-mudahan ditindaklanjuti dengan baik. Kemarin sudah diskusikan banyak. Begitu juga yang lain-lainnya. Ya, begitu juga yang lain-lainnya. Inilah arti daripada ini ada dalam kurung 3, ini 108, kemudian belakang 200. Bisa jadi pelajaran PPKN atau bahasa Indonesia itu kelas 3 sudah nggak dikasih. Karena dihabiskan di kelas 1 dan kelas 2. Apa boleh? Untuk SMK, karena ini adalah bloknya itu bisa 3 tahun, asal 306 boleh saja. Karena nanti kalau bicara fase, itu kan fase E itu kelas 10, fase F itu kan kelas 11, kelas 12. Kalau langsung dihabiskan kan boleh saja. Ya. Ini maka yang saya katakan tadi perlu kreativitas, perlu kerjasama internal di sekolah itu sendiri. Begitu juga ini. Kalau profil ini malah harus yang selalu kami sampaikan, ya mudah-mudahan kebijakan ke depannya nanti tidak berbeda. Ya kalau proyek ya P5BK, ini kalau saya sih hukumnya wajib dengan sistem blok. Jadi tidak diajar, hari Senin 4 jam karena 8 jam kan, hari Kamis 4 jam. Gitu. Saya sih tidak mengharapkan seperti itu. Ya, tapi kebijakan nanti silakan saja. Tapi desain yang dikembangkan awal, ya namanya proyek itu kan kegiatan. Kegiatan itu adalah bisa lama ini kegiatan yang ada. Maka sistemnya adalah sistem bisa penugasan, bisa bersama-sama, bisa bakti sosial. Yang dulu itu bakti sosial ekstrakurikuler sekarang bisa masuk. Yang kita namakan sebenarnya kokurikuler benar juga enggak tepat, tapi kami mau mencari nama apa ya sementara ini kita masukkan bagian daripada kokurikuler lah. Tapi sebenarnya secara konseptual kurikulum kurang pas. Tapi karena ini ya kita masukkan di dalam kokurikuler dalam cek dan untuk SMK itu kita tambah dengan budaya kerja. Kalau Bapak Ibu kemarin ikut pelatihan komite pembelajaran, itu kan masih penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, SMK kita tambah dengan budaya kerja. Nah, ini struktur kurikulumnya kalau dibuat per minggunya. Ya, saya nggak jelaskan banyak. Ya, capaian silakan saja, saya nggak begitu ini. Nah, bagaimana sebenarnya proses pembelajaran kalau kita bicara tentang blended learning dengan kondisi yang ada saat ini? Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat ini kita kan dipaksa pembelajaran dengan digital. Ya, daring. Ini memang tidak menguntungkan bagi
Mei tahun 2020 keluarlah surat edaran Dirjen Diksi tentang pelaksanaan pembelajaran praktek. Waktu itu memang diizinkan untuk bisa masuk tapi dengan pengaturan protokol kesehatan yang baik. Karena SMK kan tidak mungkin tanpa praktek. Maka satu-satunya jalan adalah pelaksanaan pembelajaran dengan sistem blended learning. Nah, dengan blended learning ini pasti juga banyak kendalanya. Kendala pertama, apakah semua siswa itu mempunyai HP Android? Itu yang pertama kali ya. Mungkin mayoritas punya, tapi mungkin 1-2 ada yang tidak punya. Itu kan menjadi satu permasalahan saya yakin. Tapi mudah-mudahan SMKN 2 Bogor semua siswanya itu punya. Setelah punya HP-nya yang Android, pastikan harus ada kuotanya. Ya, ada kuotanya. Nah, selama ada bantuan kuota, mungkin itu sangat membantu. Tapi pada saat nggak ada, ini juga menjadi satu permasalahan dalam pelaksanaan blended learning. Kemudian yang ketiga, bicara tentang bagaimana cara penyampaian. Saja kami juga melakukan satu survei kejenuhan anak itu sangat tinggi sekali juga dengan pembelajaran tiap hari, karena pada dasarnya maksimal 3 jam itu mestinya ya pelajaran dengan daring. Artinya 1 jam baru mulai lagi. Karena kalau terlalu lama ya anak mungkin bosan dan lain-lain. Yang menjadi satu kendala. Itu dari segi siswanya. Dari segi gurunya dipaksa untuk membuat satu media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Nah, bagaimana membuat pembelajaran yang menarik bagi siswa? Saya yakin tidak semua guru itu dengan mudah untuk penyesuaian pembuatan model-model pembelajaran secara online. Saya yakin juga sudah secara terus-menerus sekolah untuk melaksanakan ini. Nah, bagaimana caranya? Pasti dengan berbagai macam template yang ada, ya itu harus dimulai untuk melaksanakan itu. Kemarin saya mencoba membuka juga ada namanya whiteboard animasi. Nah itu menurut saya ya untuk proses pembelajaran tidak kaku itu dengan whiteboard animasi mungkin yang bisa dikembangkan kalau pembelajarannya relatif agak lama. Kalau pembelajaran tidak begitu lama mungkin juga enggak masalah. Tapi kalau pembelajarannya lama itu mungkin perlu berbagai macam media pembelajaran. Tapi ini semua adalah perlu waktu. Namun demikian Bapak dan Ibu, kita kan tidak bisa kembali kemudian setelah nanti katakanlah corona atau COVID-19 ini hilang, kita akan kembali ke seperti dulu lagi. Saya enggak mungkin. Kita sudah dirubah oleh Gusti Allah. Ya, kita sudah diubah cara kita, proses pembelajaran kita. Pasti kita tidak akan kembali seperti dulu lagi. Kalau kembali seperti dulu lagi, berarti kita tidak ada proses perubahan yang ada. Pasti kita akan menuju ke depan. Blended learning itu menurut saya yang memang kedepannya akan dikembangkan. Maka yang selalu saya sampaikan dengan adanya blended learning, pertama adalah ruang kelas tidak begitu sangat diperlukan. Tapi SMK, bengkelnya itu yang utama. Tapi ruang kelasnya bisa di mana saja. Ya, kelasnya bisa di mana saja. Itulah sebenarnya kelebihan yang akan bisa dikembangkan nantinya ke depan dalam pengembangan sekolah kita. Dan semua komponen tidak boleh kemudian berhenti berinovasi di sini saja, karena itu tadi pasti akan tumbuh hal-hal yang baru. Anak-anak kita bisa jadi mohon maaf, memotong sebentar. Boleh suaranya lebih keras lagi Bapak, punten? Nggak kedengaran ya? Kurang Pak, agak hilang-hilang. Karena angin mungkin apa ya? Kena angin kali Bu.
Iya, mohon Bapak punten. Ya, Makasih sudah Pak. jelas belum? Halo? Sudah Pak, sudah. Jelas Pak. Ya, Sudah ya, Pak. ya. Ya, Jadi itu makasih yang Pak. harus kita persiapkan ke depannya dalam pelaksanaan blended learning. Dan itu sudah pasti. Padahal SMK, seingat saya ya, saya sejak tahun 2010 dulu di P4TK, itu bersama-sama dengan Simolek sudah melaksanakan pembelajaran dengan blended learning. LMS, blended learning itu sudah dikembangkan. Tapi waktu itu memang masih agak sulit kita untuk melaksanakan itu. Karena apa? Karena belum terbiasa. Tapi dengan kondisi seperti ini kita dipaksa oleh Gusti Allah bahwa kita harus melakukan itu, kan gitu. Ya, maka SMK mungkin SMK 2 juga sudah melaksanakan pada saat itu. Ini adalah sudah relatif lebih dulu bisa melaksanakan dibandingkan yang lain kalau memang sudah awalnya melaksanakan. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh P4TK sekitar tahun 2010, mulai 2010-an itu kan sudah mulai penerapan LMS dan juga blended learning yang dilakukan. Sehingga itu sebagai salah satu dasar di dalam pengembangan pembelajaran dengan jarak jauh sebenarnya. Nah, ke depan ini juga tetap kita kembangkan. Ya, kita kembangkan untuk anak-anak kita. Ya, kita tidak akan kembali ke yang dulu lagi, tapi kita mesti harus dengan cara pembelajaran yang baru juga. Kalau pemerintah mengatakan dengan adaptasi kehidupan baru, kalau di sekolah berarti adaptasi pembelajaran baru. Itu yang harus kita kembangkan secara bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, proses pembelajaran yang ada, sebenarnya kita akan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sebenarnya dari mana? Ini diturunkan dari tujuan pendidikan nasional. Ya, ada 6 dimensi: beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya, ini adalah merupakan profil pelajar Pancasila. Nah, dari profil pelajar Pancasila inilah sebenarnya diturunkan menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau di SD, SMP, SMA, itu proyeknya namanya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau di SMK, itu namanya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Karena ini proyek, maka untuk mencapai profil pelajar Pancasila tadi, kenapa ditambahi dengan budaya kerja? Kita ingin lebih spesifik. Ya, ini kita bahas bersama-sama dengan industri. Karena kita sering mendapatkan masukan dari industri. Maka kita masukkan di situ. Ya, dengan budaya kerja. Meskipun budaya kerja sama sebenarnya dalam rangka untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Tapi proyeknya kita tambahin dengan budaya kerja. Itu yang Bapak Ibu jangan terkecoh maksud saya. Karena dilatih kemarin kan mungkin saja yang profilnya waktu itu belum jadi secara utuh ya. Nah, kita tambahin dengan penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, ini ada, kalau di umum itu ada 7 aspek, tapi kalau di SMK ini ada 9 tema. Maka yang untuk SMK, budaya kerja, itu kita tambahin menjadi 2, kepekerjaan dan budaya kerja itu sendiri. Ini yang selalu menjadi tuntutan dari dunia kerja maupun dunia industri. Nah, inilah membentuk ini itu adalah proses pembiasaan, ya, proses pembiasaan yang bisa dilakukan secara terus-menerus ya oleh sekolah itu, ya, lebih fokus. Dan di kelas 10 kita akan bicara banyak tentang soft skill bagi anak-anak kita dan bicara generik. Kalau ada yang mengkritik, wah kelas 10 sekarang ini tidak ada
kompetensi yang bisa dicapai secara hard skill? Memang iya. Karena kenyataannya bahwa lulusan kita itu bekerjanya tidak sesuai, ya, sebagian besar tidak sesuai dengan apa yang dipelajari selama di sekolah atau di SMK. Anak yang bisa bertahan dengan baik kondisi pandemi seperti ini adalah anak yang mudah melakukan adaptasi dengan lingkungan kerjanya. Ya, maka itulah yang kita ingin bentuk anak-anak kita dengan perubahan yang sangat cepat seperti ini. Kita mempersiapkan anak kita itu adalah anak yang mudah beradaptasi kalau terjadi satu proses perubahan pekerjaan di industri. Bisa jadi 10-15 tahun yang akan datang, itu jenis-jenis pekerjaan itu sudah akan berubah. Maka kita mempersiapkan anak didik kita, itu persiapannya adalah 15 tahun yang akan datang. Ya, sehingga mudah beradaptasi untuk melakukan itu. Itulah yang ingin kita kembangkan, adanya kurikulum dengan pendekatan paradigma baru ini. Saya kira ini Bu Emma pengantar yang saya sampaikan. Ya, tadi sebenarnya saya sih pengen banyak mendengar saja juga dari Bapak Ibu semuanya. Ya, ini pengantar yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Mangga Bapak, mohon. Ya, itu dia Bapak Ibu pengantar dari tema workshop kita hari ini. Silahkan kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bapak narasumber kita, hal yang tadi sudah dijelaskan. Ini menarik sekali ya Pak ya. Jadi perubahan dari spektrum SMK yang biasa ke SMK PK memang lumayan jauh berbeda ya Pak ya. Lebih ke ilmu terapan mungkin ya Pak ya, kalau yang SMK PK-nya ya Pak. Ya sebenarnya sih ilmu terapan sekali enggak juga. Ya tidak terapan sekali. Ini malah generik. Tetapi bahwa kelas 1 itu memberikan wawasan kepada peserta didik tentang apa yang dipelajari. Ya, jadi terus terang saja guru-guru di kelas 10, apalagi guru kejuruan, itu sangat dituntut. Elemen 1 sampai elemen 3 itu wawasan tentang program keahliannya. Kalau guru tidak pernah mengikuti perkembangan program keahliannya, terus terang saja agak berat. Misalnya saja, kita bicara tentang SMK 2 itu fokusnya apa sih, Bu ya? Teknologi apa? Teknologi ya. Iya, betul. Ya, misalnya saja bicara tentang teknologi otomotif. Nah, teknologi otomotif pasti kita akan memberikan gambaran ke depan teknologi otomotif itu seperti apa. Kemungkinan besar kan akan ke listrik. Kalau guru itu tidak bisa memberikan wawasan tentang industri otomotif ke depan, ini kan siswa tidak mempunyai gambaran yang utuh. Maka elemen 1 itu kan bicara tentang apa sih sebenarnya industri otomotif. Ya, kemudian elemen yang kedua itu akan bicara tentang siapa sih sebenarnya yang mengembangkan industri otomotif itu. Bagaimana cara mengembangkannya? Ya, bagaimana bisa mencapai industri otomotif dari sekarang? Mungkin dari awal tentang industri otomotif, menjelaskan, memberikan wawasan terhadap anak sampai sekarang ini industri otomotif mungkin ya kalau sekarang kan masih yang belum listrik kan masih jalan, tapi menurut saya 10-15 tahun yang akan datang industri otomotif kita itu harus ke sana. Ketiga adalah apa yang akan dilakukan setelah anak itu lulus, peluang-peluang apa? Kalau bekerja di industri, di bagian apa? Kalau mau berwirausaha, itu di bagian apa? Siapa yang sukses dengan wirausaha otomotif itu? Sehingga kan memberikan gambaran bahwa yang mengembangkan industri otomotif, bisnis industri otomotif,
Yang sukses itu ternyata juga dari orang yang nggak punya misalnya. Tapi dengan ketekunan yang sangat luar biasa. Itulah yang diberikan kepada anak-anak kita, ya, anak untuk menemukan. Ya, bisa jadi anak dengan membaca, tapi guru juga memberikan wawasan tentang itu. Nah, jadi disitulah sebenarnya fungsi guru kelas 10. Tapi sebenarnya untuk semuanya, tidak hanya untuk yang kejuruan saja, tapi saya lebih fokus di kejuruan karena dasar kejuruan. Kalau yang umum kan itu oleh materi umum, agama kan dari Kemenak memang yang buat kan begitu. Kemudian PPKN itu kan memang Puskur yang membuat, bahasa Indonesia Puskur kan gitu, bukan kita yang mengembangkan gitu loh. Nah, yang kita bicara itu dasar kejuruan sama nanti bicara tentang P5BK. Jadi itu Bu Emma. Ya, baik Bapak. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini juga menjadi tercerahkan gitu dengan informasi hari ini. Ibu, kalau ada yang mau bertanya, barangkali boleh? Bu Emma, Ya, mangga Pak. Ya, matur nuwun Pak Bakrun. Ini ya, Pak, kita berbicara realita yang ada di kondisi SMK Negeri 2 Kota Bogor itu, karena ini lebih fokus kepada kejuruan. Bahwa di SMK 2 ini terus terang saja Pak, selama ini krisis guru Pak gitu ya, kejuruan gitu terutama. Yang pensiun pasti, tetapi untuk menggantinya kita kesulitan begitu. Ya, seperti beberapa jurusan di bangunan, ya, terus dari 7, nah sekarang sisa 2 Pak gitu yang tenaga yang ASN terutama begitu. Yang tahun ini ada pendaftaran berapa Pak? Yang pendaftaran ada sih Pak P3K gitu Pak, ikut itu, yang ikut P3K, tapi ada juga yang belum memenuhi persyaratan begitu. Nah selain itu juga barangkali Pak, kita juga butuh ke depan itu pelatihan-pelatihan yang digagas mungkin dulu ya, ketika ada P4TK melatih guru-guru kejuruan gitu. Mungkin ke depannya sekolah-sekolah kejuruan ini ya guru-gurunya dibuka kesempatan pelatihan-pelatihan Pak gitu, sesuai dengan bidang keahlian atau program keahlian masing-masing. Barangkali itu Pak kondisi yang ada real di SMK 2. Ya saya baru 5 bulan Pak Bakrun di SMK 2 karena kepala sekolah yang terdahulu pensiun, dan mudah-mudahan nanti ada kepala sekolah yang definitif gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Tatang. Memang iya, ya kalau di Bogor saja terjadi kekurangan, apalagi di luar Jawa ya. Ya kemarin saya dapat keluhan dari NTB, kemudian dari Sulawesi Tengah. Dia semangat untuk melakukan itu, mau kerjasama dengan pendidikan tinggi, di sana tidak ada pendidikan tinggi yang mencetak guru itu. Jadi lebih sulit lagi. Sebenarnya kalau di Jawa Barat, asal dinasnya itu mempunyai kemauan, itu pendidikan tingginya banyak Pak. Ya sebenarnya sih proses perencanaan saja yang, kalau di luar Jawa, Pemdanya itu semangat, tapi perguruan tingginya ada. Karena kalau harus sekolah di Jawa, itu kan biayanya sangat tinggi sekali. Maka yang dipersiapkan, seingat saya ya, kemarin saya ikut bahas, tapi sekarang saya kan tidak ambil kebijakan, bahwa kami juga waktu itu mengusulkan adanya RPL, ya, rekognisi pembelajaran lampau, ya, dari beberapa yang sejenis itu nanti bisa dikasih surat keterangan bisa untuk ngajar di sekolah tersebut. Itu pertama itu. Kemudian yang kedua sebenarnya P3K. P3K ini ya kuota yang diberikan sebenarnya kan sangat banyak sekali. Tapi kenapa Pemda kok usulannya hanya sangat sedikit sekali? Jadi pusat itu kan sudah ngasih kuota 1 juta, Pak. Tetapi Pemda
itu hanya mengusulkan total seluruh Indonesia ya, itu hanya 540.000 Pak. Jadi ada 460.000 itu tidak digunakan. Nah ini kalau ini kan salahnya di mana Pak? Pusat kan sudah ya tetap daerah, karena daerah kelihatannya takut nanti kalau suruh bayar kalau sudah diangkat gitu. Ya kalau sudah sampai membayar ini kan siapa yang membayar mungkin agak menjadi satu hal yang pokok. Tapi itu sebenarnya menjadi bahasan yang sudah sejak 3 tahun terakhir sudah Pak. Ada yang crash program, ada yang tahun ini itu kan ada beasiswa LPDP kan, lulusan SMK untuk sekolah di Politeknik nanti bisa sebagai guru. Kan mulai tahun ini nih, kalau ada anak-anak yang daftar LPDP LPDP ya, itu salah satunya untuk mempersiapkan lulusan-lulusan SMK menjadi guru SMK. Ya, tapi itu di Kementerian Keuangan sama di beasiswa unggulan yang melaksanakan itu. Tapi sudah mulai dilakukan terobosan itu kan jangka panjang. Itu 5 tahun yang akan datang kan baru terbentuk. Sementara 5 tahun yang akan datang lagi mungkin SMKN 2 ini sudah banyak yang pensiun kan begitu. Maka ada crash program yang RPL tadi Pak. Ya, ada dua yang dikembangkan. Saya kira itu Pak Tatang. Terima kasih Pak. Monggo yang lain. Ya, silahkan aja Bapak Ibu kalau Mangga, ada silakan, permasalahan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Tapi kalau saya nggak bisa, saya bilangnya nggak bisa aja. Oh, saya belum bisa, belum tahu. Boleh Bu Emma? Ya. Mangga, boleh silakan Pak Nur Budi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi cukup menarik Pak terkait standar kompetensi lulusan dari siswa SMK yang pada saat ini harus adaptif gitu Pak. Harus bisa di zamannya gitu, adaptif di zamannya. Cuman yang kan Bapak udah berpuluhan tahun gitu di dunia pendidikan ini, ada nggak sih best practice-nya atau good practice-nya gimana cara membentuk siswa supaya jadi adaptif itu, untuk meningkatkan adaptif siswa itu bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, pertama soft skill-nya Mas, Pak. Soft skill-nya harus kuat. Soft skill itu adalah anak itu pertama ya tangguh ya. Tangguh ya. Kemudian kedua itu adalah disiplin, jujur. Kemudian apa itu yang tanggap ya. Saya itu lebih senang tanggap. Tanggap itu adalah misalnya saja Pak Nur ya, Pak Nur ngajar, kemudian Pak Nur lupa, nggak bawa laptop masuk di kelas. Pak Nur kemudian, waduh saya lupa nggak bawa laptop saya di ruang guru. Ada siswa yang langsung, Pak saya ambilkan. Itu salah satunya Pak ya, yang kecil ya. Itu tanggap Pak. Ya, tanggap. Anak itu untuk mengambilkan itu. Nah, yang kita inginkan anak-anak itu akan tahu apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan di perusahaan itu. Apakah ini nggak sulit Pak? Ya sulit. Tetapi bahwa itulah yang yang diinginkan oleh perusahaan. Pak, kita mendidik kok perusahaan saja Pak. Enak saja perusahaan untuk melakukan itu kan gitu. Lalu kita kan ya enak saja Pak, dia yang langsung mendapatkan yang sudah siap kerja. Maka saat ini yang kita kembangkan, kami selalu mengajak dengan industri itu, ayo kita didik bareng-bareng. Karena dulunya Pak Nur, saya sering sekali dikritik oleh perusahaan, mungkin sering mengkritik sekolah juga. Saya waktu sebagai Kasubdit Kurikulum sering dikritik oleh perusahaan, Pak, anak lulusan SMK itu kok gampang pindah, kemudian kalau tidak ditabok kalau nggak disentuh, itu dia nggak nengok, nggak respon, nggak apa gitu.
Gimana sih Pak ini? Ya Bapak kan sudah tahu masalahnya. Ya sekarang peran Bapak apa? Ayo kita didik bareng-bareng Pak. Kami awalnya kan nggak tahu Bapak kebutuhannya seperti apa. Karena saya nggak tahu kebutuhan Bapak, ya kami didik menurut persepsi kami kan begitu. Maka ayo kita bareng-bareng untuk melakukan itulah namanya kemitraan Pak. Kerjasama industri tadi. Harus bareng-bareng, jangan sampai industri hanya pengen dapat yang bagus saja, kemudian dia tidak ikut apa-apa. Kalau itu Mas, semua orang kan mau kan gitu. Ya kebetulan saja Pak Nur di kita ini antara lapangan pekerjaan dan calon tenaga kerja itu selisihnya masih banyak calon tenaga kerja. Sehingga yang punya lapangan kerja itu sok apa ya? Ya saya kan milih tergantung saya gitu. Nah kalau di Jerman itu karena kekurangan tenaga kerja. Sehingga industrinya itu mendidik. Maka 70% biaya untuk SMK di Jerman itu adalah dibiayai oleh perusahaan melalui Kadin. IHK namanya. Ya, pembiayaan itu pemerintah hanya 30%. 70% itu adalah oleh industri melalui Kadin. Karena apa? Karena dia butuh pegawai yang baik, Pak. Maka ini yang kita bawa ke sini agar supaya industri itu mau. Alhamdulillah, industri-industri yang sudah paham tentang itu, yang beberapa juga sudah tahu industri di Jerman, ini melaksanakan itu dengan baik. Tapi kan belum semua industri. Ini tugas kita yang secara terus-menerus untuk mempromosikan kepada industri-industri tadi. Maka yang harus adaptif tadi, itu harus kita kembangkan. Kemudian kedua, anak-anak kita jangan lepas dari IT, Pak. Pesan saya, apapun jurusannya. Ya, maka informatika itu sebenarnya secara resmi itu kan memang kelas 1. Tapi secara tidak resmi semua aktivitas orientasikan kepada proses IT. Ya, saya yakin anak kalau IT-nya bagus, dia akan mudah untuk menyesuaikan diri, insya Allah ke depan ini ya. Karena semua pasti akan bicara tentang digitalisasi. Ya, akan bicara tentang digitalisasi. Kemudian yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, kenapa kita masukkan dan 8 jam itu Pak, besar loh Pak itu, untuk membentuk tadi Pak, agar supaya anak-anak kita itu adaptif, ya, agar anak-anak kita itu adaptif. Dulu kan nggak ada Pak itu, kegiatannya sudah tapi tidak terstruktur, ada yang melakukan, ada yang tidak. Nah, sekarang kita buat terstruktur, yang bimbing guru pun itu bisa diakui sebagai jam ngajar. Nah, jadi bisa lebih fokus lagi untuk melaksanakan itu. Nah, mudah-mudahan dengan seperti ini, ya kerja bareng, sekolah, pengambil kebijakan, dan industri, ini bisa membentuk dan merubah anak-anak kita. Ya, apakah anak-anak kita itu jelek? Sebenarnya sih enggak juga, tetapi memang anak kita kan model milenial sekarang Pak. Ya kalau zaman saya itu kan ya zaman kolonial lah gitu, agak sulit ya. Ya kalau Pak Nur ini masih muda, ini masih milenial lah ini ya. Yang Pak Nur itu masih bisa ngikutin lah keinginan anak-anak itu gitu ya. Ini yang harus kita kita kembangkan, kita didik secara bersama-sama. Mudah-mudahan bisa lebih baik Pak Nur. Saya kira itu Pak Nur ya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Nuhun Pak Budi. Mangga untuk Bapak Ibu yang lainnya, jika masih penasaran, mungkin penasaran dengan tadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, akhirnya untuk sekolah PK atau untuk struktur kurikulum berikutnya, ada di jadwal ya Pak ya, 8 jam. Nah mungkin ada yang ingin bertanya tentang budaya kerja tersebut lebih jelas.
Nah ini Pak, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, jadi untuk yang profil penguatan pelajar Pancasila ini dan budaya kerja, itu kan akhirnya nanti akan berdiri sendiri ya Pak ya, kalau dengar penjelasan tadi. Nah untuk pengampunya, apakah nanti materi tersebut disisipkan pada pembelajaran produktif misalkan, atau seperti apa Bapak? Pengampunya semua guru boleh. Oh, dengan latar belakang pendidikan apa saja begitu? Ya, itu di Kemendikbudristek 165 itu Ya. semua guru boleh. Oh begitu. Ya. Nanti Hanya semua guru itu boleh, itu kemudian yang seperti apa? Mestinya Iya. ada pedoman lagi. Betul. Ya. Ada pedoman kalau kemarin yang saya usulkan, tapi kan belum tertulis nih pedomannya. Yang saya usulkan adalah yang sudah mengikuti BINTEK paling tidak atau pelatihan. Maka sekarang kan diminta, waktu itu saya sudah minta ke Subdit peserta didik untuk mendaftarkan minimal maksimal 10 untuk tahap pertama. 10 guru kan gitu. Betul. Ya. Jadi ada standarnya seperti itu. Begitu. Jadi kalau misalkan ada guru yang mengajar di mapel tersebut, untuk di Dapodiknya, apakah nanti sinkron juga kah gitu? Khawatirnya kan akhirnya begitu tidak sinkron. Seperti apa Bapak? Ya mungkin bulan ini belum sinkron, mungkin loh ya. Saya kan sudah nggak tahu lagi gitu. Betul, tapi saya sudah minta tim Dapodik memasukkan mata pelajaran itu di SMKPK tersendiri. Sehingga keluar mapel itu. Kalau keluar mapel kan bisa masuk, Bu. Betul. Kenapa yang SMK kita masukkan itu biar nggak ada masalah. SD, SMP, SMA kan tidak masuk. Iya. Sehingga kita sudah siap-siap sejak awal sebenarnya. Karena udah biasa dengan sistem blok gitu loh. Betul Bapak. Ya, sehingga ada mata pelajaran itu bisa masuk berarti. Hanya struktur kurikulumnya, itu kalau SMKPK mestinya kan ada struktur kurikulum tersendiri nanti kan gitu. Kalau dimasukkan struktur yang kemarin mesti tidak bisa masuk. Iya, betul. Nah ini untuk pemberlakuan struktur kan sekarang masih yang diberlakukan hanya untuk SMKPK. Ini kemungkinannya ya Pak ya, kemungkinannya untuk sekolah yang belum PK misalkan, apakah di tahun depan atau kapan, kira-kira gambaran Bapak seperti apa? Ya itu keputusan dari Pak Menteri ya, kalau saya jawab kan nggak tahu juga. Tapi rencananya tahun 2022 itu kalau ada yang mau dipersilahkan, tapi belum diwajibkan. Iya. Tapi kalau ada yang mau silahkan. Iya. Rencananya seperti itu, tapi belum ada keputusan terakhir. Maka sekarang yang non PK nggak boleh, hanya yang SMKPK, karena masih ada perbaikan secara terus menerus. Ini namanya kan pilot project. Betul, iya. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Mangga Bapak Ibu yang lain, ada yang masih ditanyakan, mumpung narasumber kita hadir di sini. Mohon izin bertanya. Iya, mangga bolehlah. Iya. Baik, terima kasih Bu Emma. Assalamualaikum Pak Bahrum. Mohon izin bertanya. Ya. Jadi Bapak tadi sangat menarik sekali ini penjelasan tentang SMKPK. Tetapi mungkin yang menjadi pertanyaan kami khususnya yang langsung di sekolah yang belum SMKPK, apa-apa saja yang memang bisa kami persiapkan untuk menuju kepada penerapan SMKPK tadi yang bisa ditawarkan di tahun 2022 ya Pak ya. Karena memang betul ini menjadi pertanyaan juga kemarin pada teman-teman. Kalau misalkan kurikulum berganti, salah satunya seperti yang Bu Emma sampaikan tadi, sertifikasi bagaimana dan bla bla. Ini mungkin di lapangan agak ini ya Pak ya, walaupun mungkin kami belum harus menerapkan kurikulum SMKPK ini, tetapi sudah cukup menjadi polemik di antara kami, terutama dengan keberlangsungan kami. SMK 2 itu belum ya? Belum Bapak. Belum. Salah persepsi berarti saya. Udah lolos Bapak. Iya. lolos. Jadi kemarin mohon maaf memang kami masih banyak kendala. Agak beda saya ini jawabnya. Ya.
Oh, saya kira SMKPK ini. Bukan Bapak, Kota Bogor itu Oh, alhamdulillah cuma ada 2, baru ada 2. Tapi sudah ada arahan dari kemarin KCD wilayah 2 ya Pak ya, kita sudah mulai harus mempersiapkan diri untuk ke SMKPK karena memang nanti toh finalnya kita juga semua harus ke SMKPK. Nah ini mohon mohon arahan mungkin selama ini apa yang harus kami persiapkan supaya nanti kekagetan itu mungkin bisa kita minimalkan. Terus yang berikutnya Bapak, karena untuk mengarah ke SMKPK ini kan banyak sekali ya Pak yang harus kita sesuaikan. Apakah nanti di saat di tahun 2022 kami misalkan memilih untuk kami mau mencoba memulai dengan SMKPK ini. Apakah sama seperti SMKPK yang sudah ditetapkan sebelumnya akan ada pelatihan-pelatihan untuk menguatkan pemahaman kami dalam kami melangkah menuju ke SMKPK tadi. Terima kasih Pak Bahrum. Ya, makasih Pak Tatang. Saya kira SMKPK ini. Ya, jadi kalau bukan SMKPK dalam sinkronisasi kurikulum, saya sedikit agak beda kalau itu yang saya sampaikan. Mohon maaf ya, bayangan saya itu SMKPK gitu. Nah, dalam proses sinkronisasi kurikulum, ya kalau yang bukan SMKPK. Karena saya banyak pertanyaan juga, Pak. Kami ingin bekerja sama dengan industri. Sebenarnya ya yang digunakan Permendikbud 34 saja, Bapak Ibu. Tadi saya tilas bicara Kepmen 165, 145 itu kan SMKPK kan gitu. Mohon maaf, benar-benar saya salah informasi. Nah, yang kita gunakan itu adalah Permendikbud 34 tentang standar nasional pendidikan. Ya, yang dikeluarkan Desember tahun 2018. Di sana ada ya, yang pertama itu adalah ada standar kompetensi lulusan SKL ya. Standar kompetensi lulusan. Nah, dari standar kompetensi lulusan itu nanti akan diturunkan menjadi standar isi. Nah, standar isi itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah bersama dengan industri. Ya. Nah, Pak, bagaimana nanti apakah nanti sinkron antara Dapodik dan yang ada? Seingat saya sempat menyampaikan bahwa pembelajaran dengan tim teaching, tapi belum sistem blok ya. Yang Permendikbud 34 kan sudah kita sebutkan sistem blok, tapi Dapodiknya belum bisa. Ya, kalau yang Permendikbud 34 itu, tetapi tim teaching bisa masuk. Ya, tim teaching bisa masuk. Coba Bapak Ibu mungkin di sekolahnya ada tim teaching juga. Itu kan diakui ya. Misalnya siswanya 36 dibagi menjadi 2, tapi kalau siswanya hanya 20 dibagi menjadi 2 nggak boleh. Ya, dibagi 2. Kemudian dari mata pelajaran kejuruan tapi yang boleh dihitung 70% Bapak Ibu. Itu pernah menerapkan nggak di SMKN 2? Bagian kurikulumnya siapa? Bu Emma apa Bu Nur? Saya Pak. Iya. Benar Pak. Ya. Waktu itu coba Pak, tapi kita gambling daripada karena sempat ada Pak trouble dalam validasi ke sertifikasi, jadi kami masih belum pakai tim teaching tadi Pak. Terus ditambah lagi memang kondisi SDM tenaga pengajar di kami seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi kan lumayan berkurangnya itu semakin kesini semakin drastis Pak. Jadi memang belum kami terapkan karena memang ketersediaan tenaga pengajar juga Pak. Ya. Tapi maksud saya tim teaching sebenarnya sudah bisa masuk. Dulunya kan nggak bisa masuk. Betul. Tapi dihitung 70%. Kalau mata pelajaran kejuruan itu katakanlah 13 JP dalam 1 minggu, maka yang dihitung praktek yang boleh tim teaching itu adalah 70% kali 13. Berarti berapa itu? Sekitar 9 ya. 9 JP itu bisa diajar berdua. Ya. Jadi di Dapodiknya dihitung seperti itu. Ya.
Itu kira-kira sudah 2 tahun ini perjuangan berat juga waktu itu saya, karena saya dapat masukan dari Bapak Ibu guru. Ya Pak, berat kalau kita ngajar 36 anak praktek di bengkel. Itu sangat berat sekali karena dibagi beberapa pekerjaan ya dalam praktek itu, sehingga gurunya harus lebih dari 1. Ya sekitar 2 tahun ini itu bisa masuk. Ya bisa masuk, tapi diakuinya 70%. Tidak langsung ngajar, katakanlah ngajar 6 jam, kemudian 6 jam dibagi 2, tidak. Ya, tapi yang teori itu dianggap yang ngajar hanya 1. Nah, yang 4 jam itu yang ngajar adalah 2 orang. Ya, itu yang bisa dipakai seperti itu. Kemudian dalam proses sinkronisasi kurikulum, kan boleh sebenarnya hampir sama. Apa yang diinginkan di industri, masukkan aja di situ, nama mata pelajaran dimasukkan. Sesuai dengan apa yang ada di industri. Sehingga untuk SMK sebenarnya tidak terjadi proses perubahan yang banyak. Kalau menurut saya ya, hanya memang kelas 10-nya itu dasar kejuruannya masih 13 JP. Kalau yang SMK PK saat ini hanya 6 JP malah. Ya. Nah, bagaimana pendekatan untuk yang dikatakan oleh Pak Nur tadi, Pak Nur Budi tadi? Ya, saya jadi itu juga. Saya tadi mikirnya masih SMK PK itu. Bagaimana untuk mengembangkan itu? Maka SMK yang non SMK PK sebenarnya kita sebut Bapak, ya sejak tahun kemarin yang kita kembangkan adalah penguatan budaya kerja industri. Ya. Penguatan budaya kerja industri yang materinya sebenarnya kepekerjaan dan apa tadi ya budaya kerjanya. Ya, materi budaya kerja industri itu adalah kepekerjaan dan budaya kerja. Ya, materi itu. Jadi kalau sekarang ada materi di SMK PK, kalau mau mengembangkan yang soft skill tadi, bisa ambil yang materi budaya kerja dan kepekerjaan. Ya, itu bisa diambil. Itu berisi tentang 5R, segala macam. Ini kan cocok teknologi kan? 5R kan sangat cocok sekali yang bisa dikembangkan. Kemudian kepekerjaannya ada ketarunaan dan lain-lain, ada yang ada di situ. Itu bisa digunakan dan itu kita susun sudah 2 tahun sebenarnya. Sebelum ada profil itu kita sudah mengembangkan, karena ada profil kita masukkan materi itu di dalam profil. Ya. Ke dalam profil. Itu masukan-masukan dari industri yang harus kita kembangkan. Jadi tidak harus dengan SMK PK-nya, tetapi dengan SMK yang lama tapi kita sinkronkan, itu bisa kita kembangkan. Jadi ya nggak usah rendah diri dengan yang SMK PK, bahwa sekolah Bapak Ibu juga bisa untuk membentuk itu, gitu. Ya, membentuk itu bisa jadi bisa sama juga output yang akan diinginkan. Kalau terjadi proses perubahan kurikulum yang ada di dalamnya, sehingga kurikulum itu tidak kaku lah intinya. Ya, kurikulum itu tidak kaku, ya, bersama-sama dengan industri yang kita kembangkan. Nah, bagaimana untuk mempersiapkan? Ya, saya juga nggak tahu apakah tahun 2022 itu nanti ada SMK PK yang secara eksplisit. Saya nggak tahu juga, Bu, karena kondisi ekonomi kan agak berat juga kan begitu. Tapi kalau penerapan kurikulumnya bisa jadi, untuk memilih itu bisa jadi. Ya, tapi pelatihannya segala macam saya nggak bisa menyampaikan karena itu tergantung kondisional. Tetapi bahwa konsep dasar siapa yang mau mengembangkan, apalagi tadi Kak Cadin juga memberikan arahan seperti itu, ya menurut saya si SMK-SMK besar bisa menerapkan kurikulum yang baru. Jadi tahun depan namanya bukan kurikulum SMK PK lagi rencananya. Ya namanya nanti jadi kurikulum nasional. Ya, sekarang saja karena ini untuk SMK PK, sekarang namanya kurikulum SMK PK karena masih pilot project. Kan gitu. Nah, nanti tahun 2022 itu kemungkinan namanya ya kurikulum nasional. Ya, kurikulum nasional yang akan digunakan. Nah, mempersiapkannya bagaimana? Ya persiapan biasa saja lah, nggak usah
ini itu nanti pasti akan dengan sendirinya untuk proses untuk ke sana. Saya kira itu Bu Nur. Terima kasih Pak Barum. Satu lagi mungkin yang bisa saya tangkap juga, kan kalau saya cermati di spektrum yang tadi struktur yang Bapak sampaikan tadi, ternyata itu kan matematika, bahasa Inggris itu masuk ke dalam kejuruan ya Pak ya. Jadi intinya mungkin yang harus siap tidak hanya guru produktif saja, tapi bagaimana kami guru yang mata pelajaran pendukung untuk bisa mempersiapkan pembelajaran lebih aplikatif supaya lebih bermakna dan membantu dalam pembelajaran produktif gitu ya Pak kayaknya ya Pak ya. Ya, tapi untuk kelas 10 saya sih kalau saya sih sama dengan SMA saja. Oh siap. Pak. Kalau saya, karena apa? Tingkat literasi siswa SMK itu diukur oleh PISA itu sangat rendah. Betul. Ya, sehingga saya minta kelas 10 disamakan saja dengan SMA. Meskipun saya dikritik, enggak lah sama saja. Itu kan melatih untuk logika, matematika itu. Bahasa Inggris pokoknya bisa komunikasi. Nah, nanti kelas 11, kelas 12 baru diorientasikan. Tapi kelas 10-nya udah sama saja saya bilang gitu. Ya, penguatan lah ya Pak ya, biar nanti di kelas 11 dan 12-nya sudah lebih mantap lah gitu. Betul. Baik Bapak, terima kasih banget pencerahannya. Alhamdulillah sudah semakin jelas. Terima kasih Pak Barum. Yo, mari. Sudah nggak ada? Mangga silakan Bapak Ibu yang masih penasaran mungkin. Mohon maaf ya kalau saya tadi banyak bicara tentang SMKPK. Tidak apa-apa Bapak. Jadi paling tidak kita dapat gambaran begitu Bapak ya, apa yang harus disiapkan ke depannya harus seperti apa. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari guru yang lain, ini mungkin sedikit curhatan saja Bapak terkait kerjasama dengan industri ya Pak ya. Beberapa sudah 2 kali lah kami mengikuti program launching vokasi ini yang penandatanganan MOU dengan perusahaan. Nah, di awal yang waktu di Cikarang itu Bapak, kan kami mendapatkan MOU dengan beberapa industri, tapi mungkin untuk yang pertama gaungnya hanya di Cikarang saja begitu Bapak. Manakala kita datangi industrinya, mereka malah ada yang berkata, oh saya nggak tahu kalau kerjasama dengan sekolah ibu katanya. Kan akhirnya ya lucu saja begitu. Jadi mungkin, tapi kalau untuk yang kedua, yang waktu di Sukabumi itu memang lumayan Pak, ada tindak lanjutnya dari industri juga jadi lebih aktif. Nah, kalau kami pihak SMK ya pengennya sih untuk industri-industri yang ditunjuk itu mereka sudah diinfokan ya Pak ya. Jadi manakala kita misalkan mendatangi mereka untuk follow up, jadi mereka itu langsung nyambung. Sementara kejadian waktu di Cikarang itu banyak industri-industri yang ternyata memang belum tahu itu seperti apa Bapak. Harus apa yang harus kami lakukan begitu. Jadi dari sekian MOU yang ada di kami, memang yang aktifnya industri aktif kita dan kita juga aktif bekerja sama dengan mereka itu tidak lebih dari 5 Bapak ya. Begitu Pak, itu hanya industri-industri yang besar saja seperti Mayora, misalkan Bapak, Astra, itu masih konsistensi dengan kita. Terima kasih Bapak. Ya, memang dulu deketin Pilpres Bu ya. Iya, betul. Iya Pak. Kadang-kadang kami di Kemendikbud sendiri itu nggak tahu sama perindustrian itu. Ya, perindustrian itu dulu kan pokoknya mendata, kemudian minta daftar SMK, kan gitu. Pokoknya ya kalau perindustrian mungkin top down ya, karena dia yang membina industri kan industri-industri kan takut sama kalau perindustrian. Iya. Ya, mau bilang tidak kan juga nggak mungkin. Pokoknya iya kan begitu. Karena pokoknya iya, beberapa industri yang hanya iya itu pada saat Ibu datang sudah lupa juga kan gitu. Betul. Ya. Judulnya Pilpres ya Pak.
Ya, sebenarnya sih tidak pilpresnya ya, Iya, tetapi betul. bahwa waktu itu banyak ke seremonial maksud saya, bukan pilpresnya sebenarnya, Betul, tetapi ke seremonial. Kami sendiri yang mengikuti kadang-kadang kan, ya itu kan perindustrian, seolah-olah SMK itu kan miliknya perindustrian malahan. Nah sampai sekarang itu menjadi catatan di perindustrian, kami sudah melaksanakan kerjasama dengan 3.600 SMK dan 875 industri. Itu kan masih ada catatan seperti itu. Betul. Ya mestinya Kemendikbud ya harus menindaklanjuti. Lah kan dia hanya menandatangani kemudian diserahkan lagi kan. Betul. Kemudian habis itu katanya ada penyesuaian dan menyusun buku. Ada 34 buku yang disusun. Nah setelah saya lihat buku yang disusun kan ngundang teman-teman. Nah itu kan buku SMK semua, di SMK semua yang ini. Iya. Hanya direvisi sedikit-sedikit, itu sudah diakui lagi. Saya komplain itu. Kapus Diklatnya waktu itu tahun 2018 minta pengantar dari saya, nggak saya tanda tangani. Lah ini buku saya kok saya suruh itu lagi. Betul. Malah sempat ada pertemuan Bapak waktu itu di Bogor sih, yang acara Kemdikbud ya, yang mendata juga kebutuhan SMK apa, di situ juga industri dihadirkan, jadi langsung face to face di situ. Jadi seolah-olah industri bertanya, apa kebutuhan SMK katanya. Jadi sampai saat ini apa yang saya ajukan waktu itu juga belum terrealisasi begitu. Butuh alat apa katanya. Makanya kita bersemangat yang mudah-mudahan ya Pak ya, ke depannya mungkin ada kebijakan yang lebih berpihak. Jadi SMK benar-benar seperti harapan industri begitu Bapak. Makanya ada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Studi Bu. Iya, kalau betul. Dulu kan Subdit. Betul. Sekarang kan jadi direktorat. Sebenarnya biar kawinnya itu biar kawin massal beneran gitu loh. Ya. Yang kawin itu industrinya, jangan kawin massal siswanya gitu. Iya betul Pak. Lah kawin massal, kawin itu saya dikirimin sama orang karena anak SMK di NTB nikah langsung dengan 2 istri. Oh iya betul. Ya. Karena isunya itu ya Pak ya. Ya mestinya kan ya memang industri harus kerjasama dengan sekolahan, maka ada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Studi, itu fungsi utamanya kan untuk tadi melingkan antara sekolah dengan industri. Karena kondisi saat ini COVID ya semuanya juga serba sulit sebenarnya. Betul. Ya, bukan kesalahan siapa-siapa, sebenarnya memang sangat sulit. Industri juga perusahaannya juga banyak yang tutup. Ya, SDM-nya juga banyak yang berkurang, meskipun dia tetap rekrutmen lagi kan gitu. Kita tatap muka juga nggak bisa, ya berbagai macam kendala yang ada sebenarnya seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya sih semangat untuk ke sana tetap bahwa mengembangkan SMK dengan adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mestinya kan lebih fokus untuk pengembangan pendidikan vokasi khususnya SMK-SMK kita. Betul. Ya, saya kira itu Bu Mema. Tadi guyon aja Bu, Pepres itu guyon aja. Tenang ya. Pak, siap. Ya, mungkin lanjut lagi Bapak, masih menunggu pertanyaan yang muncul dari Bapak Ibu guru yang lain. Jadi ada yang mau bertanya? Saya Bu Emma. Iya, mangga Ibu. Ya, Bu Wahyu silahkan. Assalamualaikum Bapak. Salam. Izin bertanya, ini titipan dari ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang masih muda Bapak. Kalau saya alhamdulillah kalau sehat panjang umur tahun depan udah pensiun. Wah itu masih muda sekali itu kelihatannya Bu. Amin Bapak, terima kasih. Ini mulai memuji ini. Mengintip struktur untuk tahun depan itu kan semester 6 normatif adaptif kosong ya Bapak, tidak ada pelajarannya. Nah kebetulan kami kelompok guru normatif adaptif
kami menanyakan berkaitan dengan jam ngajarnya Bapak. Bagaimana nasib guru normatif adaptif di semester 6 berkaitan dengan sertifikasi tentu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Bu Wahyu. Ya, jadi masih kelihatan muda, udah mau pensiun ini. Hebat berarti Bu Wahyu ini. Ya. Jadi semester 6 atau semester 5 kalau yang nanti pakai kurikulum SMKPK itu kan praktek kerja lapangan, ya, PKL yang kita sebut PKL ya. Kenapa semester 6? Harapannya adalah anak ini sudah relatif matang. Saya banyak komplain, Bu. Semester 3 ada yang sudah praktek kerja industri. Kalau semester 4 agak lumayan, atau semester 4 mulai ke semester 5 agak lumayan. Jadi industri mau nolak, itu juga nggak berani, takut menolak anak mau praktek. Mau dikasih pekerjaan, itu anak ini belum tahu apa-apa. Serba repot. Akhirnya keluarlah job. Ya, selama praktek kerja industri, suruh membuat kopi dan menfotokopi. Ya, itu kan jobnya kan berawal dari itu kan sampai Pak Presiden itu info itu lalu. Karena semester 3 ada yang sudah praktek kerja industri. Apakah boleh semester 3, semester 4? Memang tidak ada larangan yang kemarin-kemarin. Ke depan juga nggak ada larangan. Asal semua perencanaan pembelajaran itu didesain sejak awal. Ya, didesain sejak awal. Sehingga selama praktek itu apa yang dikerjakan, unit kompetensi apa yang akan diperoleh selama praktek kerja itu. Maka di dalam struktur kurikulum yang baru itu kita masukkan di semester 6. Harapannya sudah anak-anak itu pengetahuannya sudah lumayan bagus lah. Kedewasaannya juga sudah lebih kan, berarti usia 17-18 tahun kan itu. Sehingga di industri sudah relatif bagus. Pertama itu. Kemudian kedua, kalau industri itu bisa melaksanakan uji sertifikasi, sekalian uji sertifikasi di industri itu. Ya, kalau tidak berarti sama-sama dengan sekolah, akhir dari itu untuk uji sertifikasi. Ketiga, kalau kerjasamanya bagus, yang habis praktek kerja disertifikasi, itu langsung diangkat sebagai karyawan. Tidak usah pulang ke sekolah lagi, karena kami mendapatkan masukan dari industri banyak pada saat praktek kerja itu bagus. Balik lagi ke sekolah, masuk lagi ke industri, harus mendidik awal lagi industri itu. Ya. Nah, kalau dengan semester 6 tadi harapannya seperti itu. Tapi apakah bisa semuanya? Ya kemungkinan enggak, jumlah industri kan tidak banyak, maka nanti boleh saja semester 5 dilaksanakan. Tapi dalam struktur kita tulis semester 6. Tapi nanti dalam pedomannya ya mestinya semester 5 juga diperbolehkan, karena jumlah industri kan tidak sama. Kemudian yang keempat adalah proses uji kompetensi kalian untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Ya. Sekarang kalau sudah semester 6, ini seolah-olah siswa ini kan tidak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan lagi. Sibuk dengan ujian-ujian semuanya. Semua mata pelajaran ujian itu, sejak mulai bulan Februari itu. Ujian terus kalau nggak salah kan gitu kan. Ini Bu Nur kan bagian kurikulum ini kan gitu. Ngatur ujian terus. Jadi semester 6 itu seolah-olah nggak nambah bagi siswa. Maka saya uji coba yang kemarin. Meskipun ada yang sesuai dengan pedoman, ada yang tidak. Bahwa uji kompetensi kalian dilaksanakan bulan April sama Mei. Ya, kami mendorong bulan Mei dan berakhir itu adalah sampai Mei, pengumumannya adalah 3 Juni pengumuman kelulusan.
Saya banyak di WA, banyak di telepon pada saat tanggal 2 Mei. Karena tanggal 3 Mei SMA sudah pengumuman kelulusan. Ya kan? Banyak bertanya, Pak, ini benar enggak SMK pengumumannya 3 Juni? SMA kan 3 Mei kan gitu. Bu Nur sebagai kurikulum mungkin ditanya juga. Gitu. Ya. Betul Pak, ramai. Ya. Saya bilang, oh itu benar. Saya bilang gitu. Kenapa kita undurkan? Karena kemarin pandemi COVID, anak-anak kita uji kompetensi keahlian, kan nggak bisa banyak-banyak. Plus kalau masih ada waktu, didiklah anak-anak kita untuk persiapan uji kompetensi keahlian, sehingga anak itu betul-betul mahir. Ya, betul-betul mahir pada saat diuji itu. Bukan harus diluluskan, tapi memang layak untuk lulus gitu loh maksud saya. Ya, karena kan ada yang pokoknya diluluskan kan gitu. Kita itu pengennya adalah layak untuk lulus kan gitu. Maka harus dilatih terlebih dahulu. Ya, maka kita undurkan. Plus kan anak-anak juga nggak punya aktivitas lain. Kalau sekolah-sekolah yang bisa menerapkan itu, ujiannya kan ya karena tidak bisa banyak orang kan yang masuk sekolah, maka kita undur sampai akhir Mei dan pengumumannya tanggal 3 Juni. Ya, terus terang saja kemarin ide dari saya itu terus terang saja. Tapi saya banyak mendapatkan apresiasi dari banyak orang. Karena semester 6 seolah-olah itu sudah tidak belajar. Berarti kita kan 6 tahun itu jadi 6 semester itu jadi enggak fokus kita. Nah, maka saya itu punya pemikiran kalau semester kelas 1 itu umum, kelas 2 agak spesifik, kelas 3 itu sudah drill apa yang mau nanti anak ini mau mempunyai sertifikasi apa, itu kita drill selama 6 bulan. Kalau saya loh ya, tapi ilmu umumnya tadi untuk beradaptasi tadi, kelas 11, kelas 10, itu sudah kita berikan ada situ. Maka kita buat yang kurikulum ini, sistem bloknya bisa 3 tahun. Nah, pertanyaan Bu Wahyu, bagaimana guru adaptif dan guru produktif? Ini baru saya jawab. Tadi cerita yang lain dulu, Bu. Ya, biar tahu kenapa seperti itu maksud saya. Nah, praktek kerja lapangan saat ini siapa yang bertanggung jawab? Siapa Bu Nur yang bertanggung jawab? Di sekolah saya, Bapak. Ya, selain Ibu siapa? Ketua jurusan. Ketua jurusan. Ya, jurusan kompetensi. Ketua jurusan. Maka ya dalam pedoman nanti diusulkan aja karena saya sekarang nggak punya hak gitu. Tapi sebenarnya ini pikiran saya. Itu PKL itu semua guru adalah berhak membimbing. Ya. Jadi guru agama, guru berhak untuk membimbing. Maka jamnya dari situ. Ya, jadi tidak ada kekhawatiran jam adaptif dan normatif itu berkurang gitu loh, Bu. Ya. Jadi maunya caranya membimbing berikutnya lagi, berapa orang membimbing dalam 1 semester, kan gitu. Aturan pedoman yang harus kita ini kan. Tapi bahwa apakah bisa membimbing orang yang bukan kejuruannya? Saya yakin bisa. Asal mau. Intinya itu satu, asal mau dan dikasih kepercayaan. Ya. Asal mau dan dikasih kepercayaan. Saya yakin bisa untuk melakukan itu. Atas standarnya sama, ya kalau harus 2 orang berarti ada yang dari kejuruannya, ada yang dari umum. Karena nilai-nilai tadi itu adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan budaya kerja itu kan semuanya. Ya, itu yang harus kita lihat juga di dalam selama praktek kerja lapangan itu. Desainnya ke sana Bu Wahyu, tapi saya tidak bisa menjawab secara real. Ya, saya kan sudah nggak ada di situ gitu. Maka tolong kalau ada pertemuan Pak Tatang itu diingatkan kalau ketemu dengan teman-teman direktorat gitu. Siapa? Tapi ide dasarnya adalah seperti itu. Makanya saya bilang filosofinya ya, yang saya sampaikan itu filosofinya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya.
Ya Bapak, Cukup? boleh menyambung tadi yang PKL Pak? Oh ya. Belum ditutup Pak. Masih pertanyaan nggak apa-apa ya Pak ya? Silahkan, kalau masih ada sih senang-senang aja saya. Mumpung ada Bapak, jadi jelas seperti apa. Tadi paparan Bapak yang PKL di semester 3, ya terus terang kami juga tidak setuju ya Pak ya, karena baru dari kelas 10 naik ke kelas 11, ya bekal apa yang mau dibawa ke industri begitu ya Pak ya. Nah, kebetulan kalau biasanya kami melaksanakan PKL itu di semester 4 Bapak, dengan pertimbangan pengennya sih di semester 5, hanya ya itu tadi, balik lagi ke penjelasan Bapak tadi, biasanya kelas 12 itu disibukkan dengan ujian-ujian begitu ya Pak ya. Nah, akhirnya kami mengambil keputusan di semester 4. Tapi khusus tahun ini, di masa pandemi ini, belajar dari tahun lalu ya kondisi perusahaan memang tidak memungkinkan menerima PKL gitu ya Pak ya. Akhirnya dengan menangkap peluang yang ada, begitu masuk bulan Juni itu mulai banyak bermunculan perusahaan yang sudah meminta kami untuk PKL siswa Bapak. Dan akhirnya karena kami berpikir menangkap peluang ya Pak ya, akhirnya ya kami berangkatkan dengan catatan kira-kira siswa yang memenuhi syarat diberangkatkan duluan siapa. Nah itu tadi saya juga sedikit malu sudah diberangkatkan di bulan Juli Bapak. Jadi ada beberapa siswa kami sekarang di kelas 11 di semester 3 yang memang sudah mulai di industri semacam di Panasonic. Jadi kalau khusus untuk di Panasonic itu siswa kita diberikan pembekalan dulu Bapak, orientasi kemarin selama 3 hari, kebetulan melalui daring di sini. Dan sekarang PKL-nya 3 bulan harus stay di perusahaan. Jadi dimeskan begitu Bapak. Nah itu saja mungkin. Dan pertanyaan yang kedua Bapak, kalau ke depannya misalkan PKL selama 6 bulan, seperti yang pernah saya baca untuk SMKPK, nah itu kalaupun kurang, boleh tidak Pak? Karena ya itu kondisi perusahaan kan khawatirnya begitu, tidak seperti sebelum pandemi, sekalipun nanti misalkan sudah beroperasi seperti biasa. Begitu Bapak mungkin ya. Terima kasih Bapak. Ya, praktek 6 bulan itu sebenarnya sudah di Permendikbud 34. Betul Bapak. Jadi di Permendikbud 34 tahun 2018 di standar proses kalau nggak salah ya, itu sudah disebutkan bahwa praktek kerja industri itu minimal 6 bulan. Betul. Ya, nah apakah kemudian bisa 6 bulan apa tidak? Ya, yang itu kan masih harus belajar dengan mata pelajaran yang lainnya. Ini sebenarnya saya yakin sekolah sangat sulit sebenarnya. Betul. Ya, sekolah sangat sulit. Kenyataannya sekolah sangat sulit, maka yang struktur yang baru itu kita munculkan praktek kerja industri. Udahlah, fokus aja lah anak itu untuk praktek kerja industri biar bisa fokus, tidak diganggu yang lain-lain, sehingga pengembangan budaya kerjanya juga bisa optimal gitu. Memang apakah nanti bisa semuanya seperti itu? Saya yakin juga tidak, karena tergantung jenis industrinya. Kalau industri yang besar, saya yakin bisa optimal seperti apa yang kita rencanakan. Tapi kalau industrinya itu industri kecil, katakanlah bengkel-bengkel yang belum terstandar, bisa jadi memang hal yang baik tidak kita dapatkan. Maka ya tertulis kita adalah 6 bulan. Kalau memang belum ada yang bisa 6 bulan karena berbagai macam alasan kan ya gimana lagi kan? Ya namanya saja kita cari yang terbaik. Kalau belum bisa pasti ya nggak apa-apa itu dilakukan itu. Pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau memang ada kerjasama yang baik, nggak apa-apa mulai semester 3, 4. Tapi betul-betul unit kompetensi apa yang akan diperoleh. Ya, sejak awal harus ditandatangani unit kompetensi apa yang akan diperoleh oleh anak-anak itu. Betul. Ya, itu betul-betul. Baru 3 bulan, mungkin nanti setelah semester 6, 3 bulan lagi. Sehingga kan 6 bulan. 6 bulan itu apakah boleh bersela? Kalau terpaksa harus bersela, ya bersela. Ya kan gitu. Ya, kalau harus bersela, ya bersela. Tapi kalau bisa jadi satu, info dari perusahaan kan tidak ingin
rugi juga kan gitu ya, sehingga anak betul-betul bisa bekerja pas sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan di industri itu. Ya, tapi kalau tidak bisa langsung 6 bulan, ya mungkin 3 bulan, berikutnya lagi 3 bulan. Kemudian ternyata industri nggak itu, maka kita ada yang dinamakan dengan PKL itu bisa project based learning. Ya, nah, setiap kompetensi kalian mungkin berbeda. Kalau saya di pertanian relatif gampang saya mencontohkan, tapi kalau di otomotif saya nggak tahu. Kalau di pertanian saya mencontohkan gampang, anak suruh nanam katakanlah 1000 meter, sudah memelihara tanamannya, project based learning. Dia melaksanakan itu, menanam apa? Katakanlah menanam bawang atau menanam cabai. Ya, itu semua kompetensi yang ada di situ dengan dibimbing siapa? Kalau ada petani, ya petani yang bimbing. Kalau petani nggak ada, ya pak gurunya yang bimbing. Atau berasal di sekolah, di teaching factory yang ada di sekolah. Itu kan kalau terpaksa sekali. Ya, itu ada beberapa alternatif di dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan itu. Ya. Karena industrinya juga tidak sebanyak yang kita bayangkan. Betul, Saya betul. kira itu Bu Emma ya. Tapi itu tadi harus betul-betul anak mau masuk industri itu tahu, kalau ada pembekalan syukurlah. Ya, saya itu sering dapat info dari industri itu, nggak tahu mungkin sekolah-sekolah yang kecil kali ya. Anak itu cari tempat praktek itu ya dilepas saja oleh sekolahan itu. Hanya dikasih surat, kepadanya aja kadang-kadang masih titik-titik itu. Kepada titik-titik, ya perusahaan titik-titik, tempatnya titik-titik, pengen magang tanggal sekian sampai tanggal sekian kan gitu. Anak suruh cari sendiri kan masih ada yang begitu-begitu itu. Sehingga beberapa perusahaan komplain. Ya. Di kami memang Ya. itu Bapak, di kami juga selain ada perusahaan yang bekerja sama, kita juga memberikan kesempatan kepada siswa jika ada orang tua atau kerabat atau relasinya boleh mengajukan sendiri, ada Bapak memang. Jadi seperti siswa mencari sendiri begitu. Tapi kalau boleh, tetapi langsung ditindaklanjuti oleh sekolah, Bu. Betul, biasanya kami WA dulu atau melalui guru yang bersangkutan yang biasa berhubungan dengan industri, Bapak. Ya. Jadi harus ditindaklanjuti oleh sekolah. Saya banyak masukan tuh dari industri itu. Betul, Industri betul. mau tidak nerima takut karena ini program pemerintah nanti disalahkan kan gitu. Akhirnya asal diterima saja. Udahlah pokoknya diterima saja kan gitu. Betul. Tujuan PKL kita kan tidak berhasil jadinya. Jadi nggak apa-apa. Info dari siapapun nggak masalah. Dari siswa nggak apa-apa. Dari orang tua siswa nggak apa-apa. Tapi habis itu sekolah harus menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh sekolah. Betul, baik Bapak. Nah, satu lagi Bapak, terkait kegiatan PKL tadi, siswa sedang berada di industri. Kalau sesuai aturannya kan siswa itu tidak dibebani pekerjaan di luar itu, misalkan seperti guru masih memberikan tugas atau yang lainnya. Karena ada permennya ya Pak ya, yang permen 50. Nah, ya terkadang di lapangan ya masih terjadi seperti itu. Jadi siswa harus berangkat PKL selama 3 bulan dari jam 7 sampai jam 4, sementara nanti pulang harus masih mengerjakan tugas. Nah, menurut pandangan Bapak seperti apa, Pak? Ya udah saya jawab kan, struktur yang baru kan nggak ada. Fokus, betul. Ini untuk kejadian yang sebelumnya, Bapak. Ini ya, untuk memperbaiki itu makanya kita munculkan 44 JP loh, Bu. Betul, berarti Bapak. Yang membina itu adalah 44 JP nanti dalam masuk mata pelajaran itu. Iya. Berarti bisa dihitung di dalam dapodiknya. Sengaja kami masukkan itu biar bisa dihitung. Betul, ada JP-nya. Cuma iya. Yang jadi permasalahan begini Bapak, dari siswanya begitu Bapak. Siswa banyak mengeluhkan, Bu, kok saya pergi PKL tapi kok masih harus belajar pelajaran ini, menyetorkan tugas ini begitu. Karena ya esensinya kan PKL adalah belajar tapi tempatnya di industri begitu. Tapi di sekolah juga tetap guru memaksa harus minggu ini kamu kumpulkan tugas ini, minggu ini. Nah, masih seperti itu maksud saya. Ya. Kalau menurut saya jangan terlalu banyak dibebani deh.
Kalau hanya 3 bulan, menurut saya dibikin sistem blok saja. Betul. Jadi khusus yang materi kejuruan itu sebenarnya untuk yang materi kejuruan ya, itu ya di industri itu konsep dasarnya. Betul. Ya, materi kejuruan itu ya yang di industri itu. Tapi yang non kejuruan bisa jadi sistem blok proses pembelajarannya. Betul. Ya, dalam 1 semester misalnya agama 1 semester itu kan berarti 18 kali 3 jam kan, berarti kan 54 JP. Nah, nanti digantinya 3 bulan terakhir setelah pulang pembelajaran selama 54 JP belajar tentang agama. Tapi yang kejuruan menurut saya ya sudah di industri tadi. Iya, Sehingga tidak begitu dibebani sekali anak-anak kita. Iya, baik. Itulah fungsinya sistem blok. Iya. Hanya pertanyaannya kan gitu, guru adaptif normatif kalau di blok nanti nggak ada ngajar Pak, kan begitu itu. 3 bulan nganggur gitu Pak. Ya, di dapodiknya. Maka yang baru ini pembimbing PKL bisa semua guru biar nggak nganggur. Jadi konsepnya ke sana, Bu. Ya kita memang merubah dari kondisi yang ada. Oke, siap Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Mangga Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Bapak masih berkenan menjawab kalau masih ada pertanyaan? Silahkan. Selama saya bisa. Oke, siap. Mangga silakan siapa? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Maman, Pak. Saya Kak Komli jurusan listrik, Pak. Oh ya. Gini, Pak. Untuk PKL, kebetulan tanggung jawab di listrik kan saya, Pak ya. Nah, ini kenapa saya mem-PKL-kan anak mulai bulan Juli, Pak. Ini karena sudah banyak permintaan, Pak, dari industri untuk meneruskan, gitu, Pak. Meneruskan PKL yang tahun kemarin gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana Pak seandainya sampai dia kelas 12 tidak dapat tempat PKL gitu. Apakah bisa kita boleh PKL di sekolah? Nah, kemudian kalau misalnya boleh, bagaimana sistemnya gitu Pak? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ya, yang pertama tadi sudah saya jawab. Kalau memang jelas kerjasamanya, unit-unit kompetensi apa yang mau diperoleh, silakan saja. Kemudian yang kedua, apakah boleh PKL di sekolah? Boleh saja Pak. Didesain seperti PKL, maka wujudnya adalah project based learning Pak. Kalau listrik itu apa yang ada di situ? Siapa pembimbingnya? Ya sementara guru lah. Kan sama juga kalau di Islam itu apa Pak? Selemah-lemah yang bisa kamu kerjakan kan gitu Pak. Ya, selemah-lemah yang bisa kamu kerjakan kan gitu. Maka didesain buat apa misalnya listrik, tapi semester 3 aja bisa sekaligus tugas akhir Pak itu. Ya. Misalnya tentang listrik, saya nggak tahu ya apakah harus lemah atau harus kuat. Harus kuat. Harus kuat berarti kan harus membuat jaringan ya, kalau harus kuat itu ya. Jaringan di situ apa membuat panel atau apa kan gitu. Betul. Kalau panel yang bisa dijual, bikin aja panel yang ada di situ ya. Oh, iya. Siapa yang pesen, buat aja di situ, tapi semua dicatat dengan baik Pak. Ya siapa pembimbingnya? Ya pembimbingnya guru. Kalau nggak ada industri loh ya. Kalau nggak ada industri ya pembimbingnya guru. Itu kan ya namanya nggak ada yang lain ya gimana lagi kan. Tapi anak dikasih pengalaman belajar tentang itu, termasuk kedisiplinan dan lain-lain. Jangan seenaknya juga lalu. Disiplin masuknya, disiplin mengerjakannya, membuat laporannya bagus kan itu. Bisa jadi malah terbimbing dengan baik loh Pak, sekaligus tugas akhir itu. Ya, itu Pak Maman ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sepertinya cukup ya. Cukup ya Pak. Ya. Ya, terima kasih sekali. Mohon maaf kalau ada kesalahannya saya ya.
Ya, tidak. Sukses selalu, Pak. Terima kasih Pak Bakrun. Ya. Terima kasih Pak. Gunur, ya. Sehat selalu Bapak dan keluarga. Amin, amin. Ya. Alhamdulillah sangat bermanfaat Bapak. Ya, atau mungkin tambah bingung, ya. Insya Allah pencerahan banyak. Kalau tambah bingung kan mencari alternatif jawaban kan gitu ya. Betul. Mungkin nanti langsung ke Bapak ya Pak ya. Boleh Pak. Kenapa? Kalau langsung ke Bapak ada yang kita masih bingung, berkomunikasi langsung boleh ya Pak ya. Silahkan. Tapi itu tadi ya, catatan ini bukan pengambil kebijakan ya. Siap Bapak. Hanya siap. wawasan saja, karena Siap. ini gitu ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya. Ya, siap Pak. Saya takutnya, direktur itu kan enggak kan gitu. Iya. Wawasan filosofinya seperti ini gitu. Kemudian secara rasional itu masuk akal apa enggak, gitu aja yang saya sampaikan. Ya, saya senang sih mengembangkan SMK, meskipun saya Widya Asmaranya bukan SMK saat ini ya, saya 30 tahun mengembangkan SMK, masa langsung hilang kan nggak mungkin juga kan gitu ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Saya mohon izin. Ya. Salam sehat Hatur buat nuhun, kita Bapak. semua. Ya. Amin. Ya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Dr. Insinyur Bakrun MM yang telah menyampaikan materi dan menjawab semua pertanyaan yang kita ajukan tadi. Semoga satu saat nanti kita bisa juga di sini ya Pak ya, kalau kondisi sudah memungkinkan, biar lebih puas bertanyanya begitu dan mendapatkan pencerahan yang lebih banyak. Mungkin hari ini pastinya kita sedikit bingung dengan penjelasan SMKPK atau yang lainnya, tapi mudah-mudahan seiring berjalannya waktu kita akan mencari tahu lebih banyak tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Bahrun tadi. Baiklah Bapak Ibu, sesi 1 untuk materi yang pertama sudah selesai. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya sehat selalu dan bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Akhir kata saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, istirahat dulu Bapak Ibu. Punten. Mangga Bapak. Break. Mangga. Punten kita sepakati break 15 menit ya. Enggak apa-apa. Oke, siap. Mangga. Ya, di jam berapa Bu? Nanti kita berarti start di jam 10.21, 10.20 lah gitu ya Bu ya. Oke.